Bro, tahu tu bro, depan sikit lagi bro. Dia ruang kat kiri lagi tu, banyak tu bro. Satu B, jangan lupa saya attendant. Pergi main. La 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 la. Oh. Ya. Nah, Coba lompat dari sini. main itu aja. Udah naik sepeda. Nah, lagi nih. Hasil belajar apa hasil? Ini hasil saya buat di grand riset saya sama tim, ya. Tapi masih prototype, belum publish. Ada some final dah. Ya, final. Macam bukan prototype, macam dah publish, dah produksi banyak dah. Dah mass production. Pintu toilet. Dah bersih. Kita campur ada semester 1, Ya. semester 6, semester 4. Oke. Siap-siap. Dia orang berang. Berang-berang. Berang dari atas air terjun. Cek. Oh ya. Nanti saya juga nak beri gift buat mereka yang aktif bertanya. Aku harus masuk dah suaraku. Masuk. Jernih kali. Saya ada menyatakan kalau ada raja bertanya akan ada terwakil di sini. Atau saya paksa. Kita boleh bisa dia. Oh iya. Sik. Bentar. No, pointer. Udah beli. Tadi udah diambil kan? Sudah. Hah? Di depan apa? Belum sih di perkenalan. Di perkenalan. Okey, para pelajar kita untuk handphone. Jangan pada tengah ada panel cakap, cantik. Mari lu HP ku dewe ngene. Oke ya, tapi tenang kok, tak skip kok. Gimana suka? Pikirannya waktu nih 1 jam ya? Kemarin Pak Aik 1 jam ya? Alah, apa-apa 1 jam. Sampai maghrib ya? Wih, ora apa-apa. Ngantuk aja mahasiswa. Waalaikumsalam. Semua mulai recording. Bangkit. Petang ini lebih baik kita cari berkat nanti dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita hari ini bersyukur hadap lelaki atas tahun ini
Okay, Itu nggak sensitif. sedang ada program kolaborasi akademik break daripada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya Indonesia. Okay, kita telah menerima 3 orang tetamu hebat. Okay, so saya perkenalkan dahulu lah ya. Okay, perkenalkan saya perkenalkan dahulu pensyarah daripada Universitas Pembangunan Nasional Veteran, iaitu pensyarah atau mereka panggil dosen okey, iaitu Ibu Mahima Ramadona. Tia Rahman Yani. Febi Arianto. Ini adalah gambar semalam. Okay. Semalam. Program lecture series number 1 yang telah disampaikan oleh Bapak Aditya Rahman. So hari ini adalah lecture series yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Mahima Ramadona, panggil dia Ibu Dona. Okay. So ya. Saya sebelum tu kepada siapa yang ada soalan, okey, kita mohon buka soalan selepas habis sesi dan mic telah disediakan. So jangan malu, jangan segan untuk tanya soalan lah ya. Dan mungkin anda akan dapat sagu hati ya daripada Ibu Dona hari ini untuk siapa yang rajin bertanya soalan. Okey, jangan malu. Boleh? Sini. Okay, kita jemput Ibu Dona untuk sampaikan syarahan beliau. Oke dah. Oke. Terima kasih. Silakan secara detail lah, perlu kan? Oh, boleh. Maaf. Pula saya maaf, alamak. Ini saya sebentar. Ada Okay. kabelnya ni. Saya sepatutnya baca sedikit latar belakang Puan Dona, Ibu Dona. Oke, lupa. Di situ. Di situ aja dah. Boleh. Okey. Mana? Nama diberi ialah Mahima Ramadona. Okey, beliau merupakan latar belakang beliau adalah sarjana teknik dan Master of Design. Betul. Okey, latar belakang pendidikan beliau adalah Bachelor of Visual Communication Design dari Institut Teknologi 10 November Indonesia dan Master of Design dari Trisakti University Indonesia. Dan beliau merupakan Vice Dean for Student Affairs and Cooperation, Faculty of Architecture and Design, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan sekarang beliau merupakan seorang pensyarah di dalam bentuk Bachelor of Design. Ya, betul, ini yang paling baru kan? Betul. Okay. Beliau juga telah banyak menerbitkan beberapa buah buku, antaranya ialah judulnya adalah Aku Suka Gosok Gigi, Negeri Malo, Sebuah Dongeng dari Desa Rendeng, Pongo, di mana masih dalam proses prototype kan? Ya. Okay. Media cetak dengan teknik sablon press pada tahun 2020. Antara IP Intellectual Property Rights yang telah didaftarkan iaitu Mimi Superhero Panca Satria Character Design, Babang Superhero Panca Satria Character Design, Pongo Character Design, Graphic Standard Manual Character Design, Bella Superhero Panca Satria Character Design, Superhero Character Design Illustration. Oh, baik. Kita telah banyak dari speakers untuk seminar dalam dan di luar negeri. Okey, boleh? Boleh. Kita jemput sekali lagi. Maaf tadi. Okey. Baik, terima kasih Mas Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? How was your day? Great. Alhamdulillahirabbil alamin. I'm very pleased and honored to be here today
as mentioned before by Miss Aisyah, my name is Mahima Ramadona, but you can call me Dona, Bu Dona. I'm a lecturer from Visual Communication Design Study Program, Faculty of Architecture and Design, UPN Veteran Jawa Timur. A little bit long, but you can say in short, UPN VJT. UPN VJT. I've been teaching here for about 6 years. I help students to learn about graphic design and illustration, especially in children's book illustration. So that's related with my topic today entitled Indonesian Children's Picture Books, the Art of Visual Storytelling. Okay, next. My presentation divided into 3 parts, namely, first, the definition and history of picture book. Second, the picture book and the child. Third, Indonesia's potentials. And lastly, professional and student case study. Okay, let's get down into my presentation. These are my references that I use. Beberapa buku. Ada yang pertama adalah buku yang berjudul The Art of Visual Storytelling. Kemudian yang kedua adalah American Picture Books from Noah's Ark to the Beast Within. Kemudian ini buku yang ketiga. Dan beberapa data dari website. Okay, let's get down into my presentation. This is my first part, the definition and the history of picture book. Picture book is text, illustration, total design, an item of manufacture and a commercial product, a social, cultural, historical document, and for most, an experience for the child. As an art form, it hangs on the interdependence of pictures on words, on the simultaneous display of 2 facing pages, and on the drama of the turning page. Barbara Bader, 1976, page 1. Buku cerita anak, atau kita sebutnya adalah picture book, adalah sebuah teks, ilustrasi, dan keseluruhan desain. Di mana sebuah picture book atau buku cerita anak adalah sebuah produk dari manufacture dan juga produk komersial, ya. Di mana ini adalah dokumen dari sosial, bentuk dokumen sosial, budaya, dan juga sejarah. Dan yang paling penting, picture book itu adalah pengalaman untuk anak-anak. Jadi picture book itu adalah sebuah seni, ya, dalam bentuk yang tergantung pada ketergantungan antara gambar dan kata-kata. Jadi picture book itu adalah kombinasi antara narasi teks dan juga picture atau gambar. Nah, di dalam picture book atau buku cerita anak itu ada semacam kesinambungan, ya, di antara ada 2 halaman yang saling berhadapan, kemudian ada drama ketika kita membalikkan halamannya. Seperti halnya pada buku cerita anak yang bentuknya pop-up, ada unsur wow ketika membuka, surprise gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan the drama of the turning page. Oke, next. Satu contoh, the most famous of picture book in the world, karya Eric Carle. Sudah pernah melihat atau membaca buku ini? The Very Hungry Caterpillar? Belum? Saya cerita sedikit, ini diterbitkan tahun 1969. Siapa Eric Carle? Dia adalah seorang penulis berkebangsaan Amerika, desainer, dan juga ilustrator buku cerita anak. Kenapa ini menjadi sangat fenomenal? Karena karyanya, bukunya ini sudah di-copy sebanyak 50 juta dan ditranslate atau diterjemahkan ke dalam lebih dari 60 bahasa di dunia sejak diterbitkan. Nah, sudah pernah baca? Ada yang sudah pernah? Sudah? Banyak yang belum? Oke.
Singkat cerita, kenapa ini menjadi referensi dalam visual literasi anak? Karena dalam buku ini bercerita seekor ulat. Ya, seekor ulat, dia mulai dari hari Senin, Selasa, sampai dalam hari Minggu, dia itu makan day by day. Makan apapun yang dia temui. Coklat, candy, donat, daun, semua dia makan sampai dia merasa full, penuh, kenyang. Nah, kemudian di akhir cerita dia merasa sakit perut, kemudian dia stop makan, kemudian dia berubah menjadi kepompong, lalu metamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. End story, selesai. Tetapi apa yang hebat di situ? Yang hebat adalah dalam sebuah story, Eric Carle banyak menyampaikan hal penting untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak belajar tentang hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang kedua, anak-anak belajar tentang variety of foods. Ada candy, donat, apapun itu yang bisa dimakan oleh anak-anak. Dan yang ketiga, dari cerita ini, anak-anak bisa belajar bermacam warna. Dan juga mengenal waktu. Ada pagi, siang, malam. Kemudian anak-anak juga belajar berhitung. Berhitung 1-7 dalam 1 minggu. Kemudian anak-anak juga belajar tentang bahwa pesan moralnya bahwa anak-anak itu kalau makan tidak boleh rakus. Karena bisa sakit perut. Ya, makanlah sesuai dengan porsi yang ada dan apa yang bisa baik untuk kita makan, baik kita konsumsi. Begitu. Kemudian yang terakhir belajar tentang metamorfosis. Jadi dalam satu story singkat banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Seperti itu. Oke, next. Berbeda dengan karya seni lainnya. Kita sebut saja produk sebuah karya seni, misalkan seni patung, seni keramik, atau seni lukis, itu dihasilkan oleh berapa orang? Satu orang, betul ya? Tetapi berbeda halnya dengan picture book, buku cerita anak. Ini adalah orang-orang yang terlibat dalam memproduksi satu karya. Ada penulis, ilustrator, editor, desainer, penerbit, dan bahkan kalau bentuknya picture book seperti ini, pop-up, ada satu lagi yang dilibatkan, paper engineer. Ya, khusus. Dia ada job khusus untuk membuat semacam buku yang ada di depan, yang saya display di meja. Ada paper engineer sendiri. Jadi banyak orang yang terlibat dalam satu mahakarya picture book. Hal penting yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita atau desainer atau teman-teman yang nanti berkeinginan atau passionnya menjadi seorang illustrator children's book, maka dia harus mampu berkomunikasi dan juga bekerja tim. Bukan hanya hard skill saja yang dibutuhkan seorang ilustrator, tapi kemampuan bekerja tim. Karena banyak orang yang terlibat di sini. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Oke, next. Nah, sedikit cerita, kita flashback sejarah dari picture book itu apa. Seperti halnya sejarah graphic design, ya, ini adalah sejarah kita manusia dalam berbahasa melalui gambar. Sejak zaman purba, di sini ada sejak 30.000 sampai 60.000 tahun yang lalu, manusia itu berkomunikasi melalui gambar. Nah, mengapa sih kalau teman-teman lihat anak-anak, mengapa sih mereka itu belum bisa bicara, tetapi dia sudah bisa coret-coret? Ya, berarti bahasa visualnya dia, itu dia main dulu. Ya, first step-nya dia, visual literasinya dia yang berkembang terlebih dahulu daripada oralnya. Oke, next. Nah, ini highlight sejarah picture book dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-19. Di abad ke-15 diindikasikan ada buku cetak yang datang atau diproduksi dari China. Ini yang pertama kali. Kemudian berikutnya ada Der Edelstein
Ulrich Bonner is often called the first illustrated book. Kemudian ada juga Orbis Sensualium Pictus karya Comenius, judulnya The Visible World tahun 1658. Ya, ini diakui juga sebagai buku cerita anak yang pertama. Jadi banyak artis yang itu considered sebagai buku cerita pertama. Kemudian ini ada seorang painter ya, and poet William Blake. Dia memproduksi buku yang berjudul Songs of Innocence tahun 1789, mencetaknya dan menerbitkannya secara sendiri atau self-publishing. Kemudian ini diakui menjadi first masterpiece of English children's literature. Ini bukunya, cover depannya. Oke, next. Itu adalah sejarah singkat tentang picture book ya. Kenapa awal mula picture book ini menjadi famous sampai sekarang. Nah, let's move on to the second of topic. Oke, saya yakin semua di sini punya mobile phone, right? Oke, saya minta teman-teman boleh scanning this QR code. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua. Let's see how powerful of picture book is. Ya, oke. Boleh scan sebelum saya tampilkan slide mentimeter.com. Boleh Bapak Ibu pensyarah juga boleh. Saya ingin lihat. Sudah berhasil? Scan. Oke. Miss Aisyah boleh tampilkan yang mentimeter.com. Nah, silahkan dijawab the question. What fairy tale or folklore did you hear when you were little and you still remember the story until now? Write the title. Boleh ceritanya, boleh gambarnya, dongeng yang pernah kalian baca atau pernah kalian dengar dari your mom or your daddy or your grandma ketika kalian masih kecil. Apa ya? Nah, coba tulis. Wow ya, kita bisa lihat di word cloud di sini ada Cinderella, Red Riding Hood, Barbie, Kisah Arnab dan Kura-Kura, Aladin, Nujum Pak Belalang. Nah, ini asli nih Malaysia nih ya. Bawang merah, bawang putih. Ini ada juga nih di Indonesia. Sama nih ya. The Zodiac Killer. Wow, Jack and the Beanstalk, Kura-Kura dan Arnab tadi sudah. Si Kancil dan Buaya, rupanya si Kancil ini famous sekali nih ya. Ya. Pada zaman dahulu, ya kan ada kan yang bercerita itu kan, sama kakeknya itu famous itu di Indonesia selain Upin Ipin, betul. Wow, banyak kali. Kita lihat Snow White, Opal, Frog, Fantasy. The Princess and the Frog, The Fairy, Beauty and the Beast, Sang Penggembala. Wow, The Naked Pulang King Story. Bawang merah, bawang putih. Miss Aisyah ketikan apa tadi? Bawang merah, bawang putih. Kalau Miss Aisyah apa tadi ketik? Nujum Pak Belalang. Masya Allah. Oke, saya tanya nih, Miss Aisyah sekarang berapa usianya? Usianya 25 tahun? 20 kali 2. 20 kali 2, 40 tahun. Nah, 20. tadi apa ketik nak? Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang. Ya. Kapan itu diceritakan? Sebenarnya tengok daripada filem Piramli. Ramli. Filem Piramli. Itulah filem Piramli salah satu daripada filem klasik. Umur berapa itu? Sangat kecil. Berapa? Kira-kira Saya tak 5? ingat lah. Saya pun tak ingat. Kindergarten? Primary school? Kindergarten? Kindergarten. It's a classic movie actually. Oke, kindergarten berarti ya kurang lebih mungkin 35 tahun yang lalu. Oke, you still remember? Oke, sekarang coba nak boleh adik yang berkerudung biru. Nah, boleh nak stand up please. Tadi boleh ketik kan? Sudah ketik? Sudah ketik? Belum?
Ya, kamu deh yang berbaju pink. Nah, cantik. Comelnya. Nah, boleh. Sudah ketik, nah. Sudah ketik tadi. Sudah. Ketik yang cerita yang apa judulnya? Barbie. Oke. Kapan kamu melihat Barbie? Umur berapa? Umur berapa? 7 tahun. Kamu sekarang usia berapa? 22. 15 tahun yang lalu ya. What's your name, dear? What's your name? Atira? Atira. Thank you, Atira. Boleh tepuk tangan Atira dan juga Miss Aisyah. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. 17 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Still remembering. Ternyata betapa hebatnya picture book ya atau story itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan itu membawa memori yang beautiful ya, memori yang indah. Ketika kita mengingat kejadian itu, mendengar cerita itu, kita mungkin ingat dengan ketika ibu bercerita, nenek bercerita dan seterusnya. Ya. Nah, itulah mengapa pentingnya ketika kita mendesain atau membuat picture book. Kita akan menanamkan nilai-nilai yang akan diingat sampai kapanpun oleh seorang anak. Jadi ketika kita membuat karya tersebut, membuat benefit, maka bayangkan amal jariah teman-teman yang akan insya Allah diterima oleh teman-teman. Ya, refer to Mr. Aditya presentation ya semalam beliau menyampaikan ketika menjadi seorang desainer maka pastikan Anda membuat karya berpikir tentang benefitnya, manfaatnya apa bagi diri saya dan untuk masyarakat sekitar. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Sudah selesai, kita kembali ke presentasi. Nah, ini dia ya. Jadi kalau berbicara tentang picture book itu bukan hanya soal tentang menggambar saja, tetapi kita melibatkan bidang keilmuan psikologi untuk anak-anak. Dan ini sangat famous di dunia parenting. Ya. Nah, what can be learned from the picture book? Ada banyak hal. The second one is visual learning. Belajar tentang visual. The ability to interpret pictorial information in an adequate. Yang kedua, anak-anak bisa belajar tentang akuisisi bahasa. Bagaimana ketika caregiver, maminya atau dedinya bercerita, itu ketika anak mendengarkan, yang mereka lihat itu adalah mulut caregivernya ketika storytelling. Dia akan copy-paste, karena children see, children do. Apa yang dia lihat, dia kerjakan. Apa yang diomongkan orang dewasa di sekitarnya, maka dia tiru. Mereka adalah copy paste yang ulung, copy paste yang ulung. Ya, yang mahir dalam copy paste anak-anak. Nah, kemudian literature. Fiksi, literacy characters, narration and all aspect that distinguish literary text from naturally occurring everyday conversation. Kemudian yang keempat adalah art literacy. Jadi ketika melihat picture book, anak-anak juga belajar tentang seni. Oh, warnanya, oh, shape. Belajar mereka tentang itu. Atmosphere color. Bagaimana sih atmosphere color atau warna-warna yang digambar itu ketika ada emosi sedih. Kemudian ketika itu adegan perang. Ya, warnanya kalau perang kira-kira warnanya apa? Warm color or warm ya, warm ya. Tone-nya ada red, orange, yellow, etc. Kemudian word knowledge, pengetahuan tentang dunia. Ya, picture book ditulis dalam berbagai macam konten, membahas berbagai macam hal, termasuk juga pengetahuan tentang dunia di sekitar anak-anak. Ya, mereka pertama kali mengenal
apa itu binatang, kemudian berbagai macam sayur, mayur, dan seterusnya. Itu mereka tidak perlu repot-repot untuk keliling dunia, melihat lewat picture book saja, mereka akan paham. Ya. Kemudian, reflection of the emotion. Anak-anak mampu mengerti apa itu marah, apa itu happy, apa itu sad. Itu bisa disampaikan melalui emosi di picture book. Bagaimana seorang ilustrator itu menggambarkan ekspresi marah, sedih, ya. Makanya kenapa Miss Aisyah ketika mengajarkan ilustrasi, desain karakter mungkin, ya Miss, itu pasti teman-teman mahasiswa, student ini dibuat untuk membuat alternatif expression. Ya, betul ya? Nah, gambar satu desain karakter ini dalam berbagai expression, marah, sedih, dan seterusnya. Nah, itu anak-anak belajar emosi melalui picture book. Dan yang terakhir adalah moral and social learning. For example, by telling a story that teaches a moral lesson. Ini menurut saya yang paling penting. Kita bisa menanamkan apa itu nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak harus sejak dini, dan itu bisa dilakukan melalui picture book. Oke, next. Nah, nilai-nilai moral itu ya tentunya linear dengan ajaran kita dalam ajaran Islam, di mana sudah termaktub dalam Al-Quran Quran surah Al-Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Bahwasannya pendidikan kepada anak usia dini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Luqman. Dan ini adalah referensi bagaimana seorang tua sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Sudah sangat jelas perintahnya. Sehingga dalam salah satu caranya dalam menyampaikan kebaikan kepada anak-anak kita, anak-anak usia dini, itu bisa melalui picture book. Seperti itu. Baik, bisa dilanjut. Okay, we're going to the third part, Indonesia's potentials. Indonesia sebagai negara yang besar, populasi di Indonesia sebesar 278,8 juta orang di Indonesia tahun 2023. Di antara itu, sebesar 30,2 juta adalah anak-anak early childhood under 60 years old. Belum yang primary school, ya, preschool and primary school-nya. Nah, almost 11% ya of Indonesia's population are early childhood. Jadi begitu banyak potensi. Kalau kita bisa bicara tentang komersial atau industri dalam picture book, maka ini menjadi pasar yang sangat besar dan sangat potensial di negara Indonesia. Kemudian berdasarkan data statistik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesia memiliki 944 cerita rakyat
dari 34 provinsi di Indonesia. Dari ini dibagi menjadi 3 jenis. Jadi cerita rakyat itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama itu adalah fairy tales. Itu adalah dongeng. Dongeng ya. Dalam bahasa itu dongeng, 477 dongeng. Kemudian jenis yang kedua adalah legenda. 372 dan mitos 95. Apa perbedaan dari 3 jenis cerita rakyat ini? Fairy tales atau dongeng itu adalah fiksi. Ya, biasanya fabel, kancil dan buaya, kata dan apalagi kerbau ya. Semua binatang ini ada nih kayaknya di judul nih ya. Nah, dongeng, fiksi. Kemudian kalau legenda itu adalah ada kaitannya dengan sejarah asal-usul sebuah tempat. Kalau di sini apa ya? Legenda Putri Gunung Ledang. Bah, betul. Nah, itu termasuk legenda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mitos. Indonesia punya 95. Mitos itu adalah semacam sejarah juga, ada asal-usulnya, tetapi karakternya itu adalah dewa-dewi. Dewa-dewi di mana di situ ada nilai sakral, kesucian yang dijunjung tinggi. Dan itu diyakini ada. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke last part ya. Yang keempat, professional case study. Saya akan menampilkan ada 2 contoh buku. Yang pertama adalah buku Pongo. Ya. Pongo ini adalah karya yang hasil dari grand riset saya dan juga tim riset dari UPN VJT, Desain Komunikasi Visual. Ini saya tulis dan juga saya ilustrasikan sendiri. Pongo, asal katanya dari bahasa Latin Pongo pygmaeus. Dari bahasa Latinnya orang utan. Ya. Nah, orang utan ini satwa asli mana? Borneo ada ya? Ada. Nah, ini temanya Borneo ini hari ini. Ya, saya ambil karakter ini yang asli di Borneo ya, asli di Indonesia juga satwa endemik begitu ya. Nah, kemudian buku ini bercerita tentang apa sih? Buku Pongo ini bercerita tentang edukasi kepada anak-anak untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, boleh kita next. Dan ini kami melakukan riset berdasarkan fenomena bahwasannya 82% dari keluarga Indonesia itu tidak sehat. Ya, dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu ini problemnya adalah bagaimana ya kita ini sebagai seorang desainer DKV atau VCD ini kita bisa mengambil part gitu ya atau memberikan manfaat kepada anak-anak, bagaimana caranya anak-anak ini mau hidup bersih dan sehat. Oke, kita rancang buku ilustrasi atau picture book-nya ya. Especially target audience-nya itu usia 7 until 8 years old. Gitu untuk primary school ya, kelas 1 dan 2 atau 3 primary school. Oke, tujuannya adalah yang pertama membuat interaktif pop-up picture book, kemudian mengedukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini tujuannya ketika itu kan masih pandemi ya, jadi perilaku untuk kita cuci tangan, ya, kemudian makan makanan yang sehat, itu sangat hype sekali. Ya, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi kita orang dewasa untuk mencegah penularan COVID saat itu melalui hal sederhana yaitu cuci tangan. Oke, next. Nah, ini adalah metode riset ya yang kami buat melalui metode penelitian kualitatif. Yang pertama kita menganalisis dari fenomena dan masalahnya, kemudian kita menganalisis
comparator studies dan juga kompetitor. Ya, komparator dan kompetitor. Kalau komparator itu adalah picture book lain yang itu menjadi role model kita. Oh, picture book ini punya desain bagus. Reference. Kita mau ambil ke sana. Kita jadikan role model. Itu komparator. Kalau yang kompetitor itu adalah buku sejenis yang boleh jadi kontennya sama. Ada tidak? Kita riset, observasi. Misalkan di toko buku ada tidak buku yang kontennya itu memuat tentang edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Setelah ketemu, ada. Kita analisis kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya ternyata kompetitor ini ilustrasinya kurang bagus. Ya, teksnya masih overlap dengan ilustrasinya sehingga tidak jelas. Ya, visibility and readability-nya rendah. Kemudian juga mungkin materialnya yang itu terlalu tipis atau kertas sehingga itu mudah sobek ketika dibaca oleh anak under 6 years. Berarti ini nggak cocok. Nah, dan seterusnya kita analisa kelebihan dan kekurangannya. Sehingga pada tahapan ini analisa ini kita buat summary-nya, kesimpulannya. Oh, ternyata kita harus membuat picture book yang seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian saya juga melakukan interview kepada dokter anak, kemudian juga ilustrator buku anak, ahli buku anak. Nah, dari hasil interview ini, kemudian kami menyusun sebuah konsep. Ya. Konsepnya meliputi konsep pesan, konsep kreatif, konsep medianya, dan konsep visualnya. Konsep pesan, apa pesannya? Jelas, buku ini mau mengedukasi perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak-anak. Udah, titik. Kemudian kreatif konsepnya apa? Kreatif konsepnya adalah kita mulai dari desain karakternya. Desain karakter kita pilih yang itu khas dari satwa di Indonesia, kemudian setting tempatnya itu juga yang khas dengan hutan di Indonesia, maka saya pilih Pongo itu hidupnya di hutan atau di mana? Di lautan, di hutan ya. Ya, maka saya riset. Hutan Kalimantan itu pohonnya apa? Jangan sampai saya setting gambar pohonnya ini pohon asam. Atau pohon apa nih yang biasa di pinggir-pinggir jalan kita nih, di jalan raya ini ada pohon apa nih yang famous? Pohon pisang, pohon kelapa, mungkin kelapa sawit gitu ya. Yang sebelum daerah sini dulu kelapa sawit katanya ya. Sebelum dibangun ini New Town. Ya, atau kelapa sawit yang saya gambarkan. Kalau seorang ilustrator desainer tidak riset, maka dia bisa menyesatkan itu anak-anak. Kenapa ini orang hutan kok bergelantungannya di kelapa sawit? Wah, salah ini risetnya salah. Ya, maka saya riset. Oh, ternyata di hutan Kalimantan itu pohon yang khas di hutan Kalimantan itu adalah pohon ulin. Ya, boleh nih sebelah sebelum yang cover tadi. Cover Pongo ya, boleh. Nah, ini. Meskipun sederhana, meskipun teman-teman ini tidak memperhatikan atau notice, tetapi perancangan semua ini kami riset. Ini adalah daun pohon ulin. Ini adalah bijinya pohon ulin. Hah? Tidak. Kalau mentah tidak. Ya, pohon ulin yang ada di hutan Kalimantan. Nah, ini harus riset, by riset. Seperti itu. Nah, oke, bisa kembali lagi tadi. Pohon ulin. Pohon ulin itu kayunya menjadi sangat kuat dan menjadi bahan dasar untuk membuat kapal. Nah, pohon ulin ini kalau terkena air laut, itu dia akan semakin keras seperti besi. Nah, itu kenapa pohon ulin ini dijadikan sebagai bahan dasar kapal. Itu. Ya, kemudian kreatif konsep, media konsep. Nah, media konsep itu saya ingin membuat buku pop-up-nya yang out of the box, ya.
saya membuatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini namanya jenis carousel. Tahu carousel? Carousel itu kalau di wahana tamasya itu kayak apa itu namanya ya? Pusing-pusing. Apa tuh? Kuda yang putar-putar tuh. Terikora. Oh, merry-go-round. Ya, betul. Itu carousel. Nah, ini karena merry-go-round gini ya. Nah, saya buat ini 3 scene atau 3 setting tempat. Jadi, anak-anak itu tadi kan pesannya apa tadi? Edukasi tentang perilaku hidup sehat ya. Pertama, ini karakternya ini Pongo. Nah, saya buat ini ada karakter nih, ada stiker, dilengkapi dengan stiker. Sehingga anak-anak ini interaktif, bisa main. Kalian waktu kecil pernah nggak main bongkar pasang kalau di Indonesia? Apa itu Malaysia sebutnya? La 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 la, pakai baju. Nah, la la la. Nah, pasti nah kecilnya. Oh, nggak ada ya. Lah, iya. Perdol. Aduh, ketahuan ya usia nih. Paper doll. Dress up. Oke, dress up paper doll. Nah, setting yang pertama ini adalah rumah Pongo, ya. Di sini ada kasur, dia bisa naik tangga, tidur di sini. Nah, slab. Nah, kita masukkan sini, saya sediakan lubang. Oh, bobok nih. Gitu ya. Ini adalah rumah Pongo. Bangun tidur, Pongo bisa mandi, Dek. Ada toiletnya. Loh, toiletnya awas digigit nyamuk. Nah, kita harus menguras bak mandi. Biar tidak jadi sarang nyamuk. Nah, gitu. Ini ada lemarinya. Nah, di sini yang flip-flap ini adalah 6 langkah mencuci tangan. Nah, kita buka di sini. Wow. Langkah pertama, gosok-gosoklah pakai sabun ya. Langkah 2, 3 sampai yang terakhir, ini cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, kita sediakan di sini. Di sini ada wastafel sebelum makan ya. Pongo harus cuci tangan dulu. Ya, cara cuci tangannya sudah disiapkan tadi di sini. Nah, ini bisa nih. Ada boba. Boba ya. Di sini adakah boba? Boba sehat nggak ya? Boba. Es krim. Nah, ini ada es krim. Nah, ini meja makan. Pongo nak duduk makan di sini. Oke. Ini adalah setting yang pertama, ya. Setting yang kedua, setelah Pongo sarapan, Pongo akan pergi ke sekolah. Nah, ini adalah setting sekolah Pongo yang dinamakan sekolah rimba. Nah, ini sekolah rimba. Ya, ilustrasi di sini juga fabelnya adalah satwa-satwa atau animal-animal khas Indonesia juga. Ada badak, ini jadi penjual kantin sehat. Kemudian ada burung apa ini namanya? Rangkong, ya. Nah, kemudian di sini ada burung hantu, ada kelinci, ada monyet dan seterusnya. Dia bisa main di sini. Nah, di sini ada lemari peralatan kebersihan. Wah, lihat sekolahnya kotor, dia bisa sapu-sapu, bisa bersihkan selokan. Mau main boleh, nah nanti main ya. Nah, ini juga toiletnya banyak nyamuk harus dibersihkan. Gitu. Yang terakhir ini adalah setting setelah pulang sekolah. Anak-anak kalau pulang sekolah ngapain? Tak ada nih. Main ya, main sama teman-teman ya. Pongo bermain. Di sini ada setting bermain di dalam hutan. Di sini ada hewan berang-berang ya, lompat dari atas air terjun. Kemudian Pongo bisa selain bermain bisa juga berolahraga. Karena hidup sehat itu harus olahraga. Olahraganya ada banyak. Di sini ada jogging. Ada berenang, berenang sama kura-kura. Nah, bisa lompat dari atas ini. Cobalah melompat dari sini. Tuh, wah, enggak. Piur. Nah, gitu. Kemudian di sini ada lagi nih. Nih, asik nih. Naik sepeda, bisa begini. Eh, eh,
Nah, begitulah ya. Boleh-boleh bergelayutan juga lah seperti inilah. Nah, seperti itu ya. Boleh. Nanti boleh main lah ya. Nostalgia, remembering ya waktu childhood. Nah, itu adalah konsep kreatif yang saya buat di sini. Oke, kita langsung ke sini. Nah, ini proses yang penting dalam sebuah riset, teman-teman. Menurut desainer, wow, bagus. Wow, amazing. Tetapi apakah demikian dengan persepsi anak-anak? Belum tentu. Makanya kita butuhkan namanya field test. Uji coba ke lapangan. Sebelum saya coloring, jadi saya print itu mock up, ya, belum di coloring, hanya outline saja, tetapi sudah bentuknya sudah seperti ini, sudah 3 dimensi. Kemudian saya lakukan itu field test kepada beberapa anak di primary school, umur 7 sampai 8 tahun. Di situ saya taruh bukunya, saya biarkan mereka berinteraksi. Main anak, main. Itu saya recording video. Oke, setelah dia puas bermain, baru saya dudukkan, kasih minum dulu lah ya. Haus. Dek, minum dulu. Setelah itu baru saya interview. Bagaimana tadi mainnya? Perasaannya seperti apa? Senang. Happy. Tadi ada hewan apa saja di sana? Dia sebutkan. Monyet, orangutan. Kalau ini apa? Tikus. Wah, salah. Padahal berang-berang. Oke, saya catat. Berarti gambar saya ini desain karakternya salah. Ini bukan tikus. Ini berang-berang. Oke, saya catat. Kalau ini apa, Dek? Kucing. Oh, bukan. Ini badak. Oh, salah lagi bentuknya. Nah, saya catat. Begitu. Ya, jadi masukan-masukan referensi dari anak-anak ini ya, indirect ya, tanpa saya setting, itu menjadi catatan bagi seorang ilustrator untuk merevisi karya. Dari hasil field test ini saya revisi-revisi. Oke, direvisi begini-begini atau barangkali dari alur cerita teksnya ya. Teksnya itu ada panduan dalam membuat teks untuk buku cerita anak. Kalau usia 3 tahun, maka hanya misalkan 3 kata saja dalam satu halaman. Kalau usia 7 sampai 8 tahun, berapa maksimal jumlah sentence-nya? Jumlah word-nya ini berapa? Itu sudah ada panduannya. Kemudian apakah ada diction atau pemilihan kata-kata yang mungkin saja itu rumit atau sulit dimengerti untuk anak-anak? Nah, ada waktu itu, waktu saya field test itu, saya menemukan kata-kata yang apa ya waktu itu? Saya lupa. Ada satu kata, pokoknya dia apa itu maksudnya? Nah, sehingga oh dia nggak ngerti dengan istilah ini, maka saya ganti istilah yang lebih familiar buat anak 7 tahun. Nah, itu pentingnya field test. Di situ letak riset kita. Oke, kemudian setelah saya membuat revisi dari bukunya, barulah kita bisa sebut ini final book design. Seperti ini. Ya. Boleh kita lanjutkan, Miss Aisyah? Ini tadi sudah saya ceritakan, boleh di-skip saja. Ini desain karakternya ya, saya buat dalam variety of dress gitu ya. Ini kalau di rumah, kemudian di sekolah, dan ini waktu main dan berolahraga. Oke, next. Ini bikin naskah ceritanya, dilengkapi dengan ilustrasinya ya. Ini script and storyboard-nya. Oke, next. Nah, ini yang saya maksud waktu field test tadi. Masih bukan inking ya, outline ya. Making outline. Inking ya, masih hitam putih. Black and white. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya ceritakan nih. Waktu saya field test ini ke anak-anak nih. Nah, sebenarnya saya suruh main. Ya. Tujuannya untuk mengecek respon anak-anak terhadap
buku dummy tersebut. Next. Ini layout yang siap untuk print ya. Ini dibuat dalam beberapa layer. Paper engineer-nya ini saya melibatkan student saya. Jadi Grand Research ini terdiri dari 2 dosen, saya dan teman saya, Bu Ailena, kemudian 1 student yang dia bertugas untuk membuat paper engineer-nya. Membuat seperti ini. Jadi dia lakukan manual itu, pakai cutting-cutting, lem, dan seterusnya dia buat manual ini. Sampai semuanya dikerjakan manual. This is handmade product. Mulai sampai cover dan sampai dijilid pun itu semuanya manual, handmade. Oke, next. Boleh terus? Nah, ini studi case yang kedua, buku saya. Nah, I'm providing 3 books for 3 best askers. Saya sediakan 3 buku saya. Nanti yang bertanya, yang paling baik nanti saya bagikan free. Ya, ini bukunya. Ya, ini buku saya sudah diterbitkan juga ya, di komersil. Ini edukasi tentang sama lagi perilaku hidup bersih dan sehat, tetapi untuk khusus kepada gosok gigi. Nah, buku ini saya tulis pengalaman pribadi saya. Anak saya yang pertama lahir itu malas gosok gigi. Loh, sama. Bagaimana ibu-ibu yang punya anak kecil dulu? Susahkah dia gosok gigi ya? Malas. Nah, waktu itu gimana ya caranya? Gampang. Anak-anak orang tua yang punya anak sulit disuruh apapun itu, sulit gosok gigi, bacakan buku gosok gigi. Susah untuk diajak sholat, suruh sholat, bacakan buku tentang sholat. Susah untuk makan sayur, bacakan buku tentang makanan sehat-sehat. Suka mukul teman, ya, bacakan buku tentang suka makan teman. Ya, itu aja, gampang kok. Tidak usah disuruh-suruh, ya, suruh baca itu aja. Sebelum tidur, ketika gelombang otak ini ada di gelombang alfa, itu akan meresap masuk. Makanya bedtime story it's so important for children. Gitu. Nah, ini saya buatlah ini edukasi gosok gigi. Boleh, nah, next. Saya tulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ceritanya adalah tentang seorang gajah yang dia itu suatu hari, pagi hari, mendapatkan surat undangan ulang tahun dari Mona, bebek temannya yang ulang tahun. Ya, kemudian dia berpamitan kepada ibunya, Mama, bolehkah saya berangkat ke rumah Mona? Boleh. Tetapi ingat pesan Mama, di sana akan ada banyak candies, ya, donat, coklat. Boleh kamu makan, tapi jangan lupa sebelum tidur gosok gigi. Sampainya di pesta Mona, setelah riang bergembira, wah, si Robi, namanya Robi, gajah biru ini makan lahap semua makanan yang ada di pesta Mona. Ya, kemudian next. Nah, sampainya di rumah, dia lupa pesan Mami. Robi tidak gosok gigi. Nah, lihat. Iya, nih kalau saya bacakan nih sama anak saya, itu langsung. Banyak sekali ya sisa makanan di dalam mulut Robi. Kuman jahat merusak gigi Robi. Kuman akan lebih aktif di malam hari saat kita tidur. Sisa makanan yang menempel di gigi akan berubah menjadi asam yang dapat membuat gigi kita berlubang. Rupanya gigi Robi mulai berlubang karena jarang gosok gigi sebelum tidur. Dilengkapi kuis ya supaya anak-anak menarik nih, tertarik. Berapa kuman yang ada di gambar? Ya hitung. Belajar berhitung juga 1, 2, 3 tuh. Ya. Anak saya yang sekarang yang paling kecil, yang nomor 3 umur 3 tahun, belum genap 3 tahun, saya bacakan ini.
Ya, dia besoknya langsung ya, di depan di wastafel itu dia udah mau deh ya, buka mulutnya deh. Nanti dicapit lah itu sama kumbang, dia ingat capit-capit gitu. Uman, capit-capit. Ya, palu-palu. Ini ada palu-palu. Dia membayangkan sendiri. Ih, serem katanya. Gitu. Dia mau buka mulut. Padahal sebelumnya, kalau udah saya bawa sikat gigi ini aja, lah udah lempar aja. Belum masuk itu mulut, ya langsung lempar aja. Oke, next. Ya ini alhamdulillah saya waktu ke Belanda bertemu dengan kindergarten teacher yang ada di sana. Kemudian ya bolehlah ini buat oleh-oleh. Kemudian buku saya juga alhamdulillah sudah dibaca nih teman-teman di daycare di Jakarta dan juga kindergarten di Batam. Ya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, student case study. Yang pertama, saya mengampu mata kuliah ilustrasi buku anak. Ini adalah suasana di dalam kelas, ya. Ini by project. Sudah three credits, ya. Bebannya atau bobotnya 3 credits. Di sini kita membuat picture book, khususnya buku pop-up. Jadi kita eksplorasi bagaimana teknik-teknik pop-up itu, V-folding, etc. Nah, ini mata kuliah pilihan, elective course, yang bisa diambil oleh mahasiswa di semester 6. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh-contoh karya dari student saya yang temanya adalah cerita rakyat Indonesia. Ya, mulai dari legenda Sangkuriang, Raja Ampat dan Enam Telur, asal-usul Banyuwangi, asal-usul Candi Prambanan, Kebo Iwa dan Danau Batur di Bali, Rawa Pening di Bojonegoro, asal-usul Telaga Warna, asal-usul Bojonegoro, Ratu Pantai Selatan, asal-usul Kota Surabaya, nah, etc. Karena kami tadi punya banyak ratusan ya cerita rakyat Indonesia. Oke, next. Bagaimana dalamnya kita lihat bentuknya? Nah, ini yang Kebo Iwa dan Danau Batur Bali. Ini dalamnya sini. Ini raksasa yang rakus lapar seperti ini. Ini asal-usul Candi Prambanan. Nah, ini ide kreatifnya adalah saya itu potensi wisata di Indonesia ya. Itu kan sangat besar di negara kami. Nah, saya melihat ada potensi kita ini punya banyak legenda atau cerita rakyat. Saya gimana kalau kita kombinasikan bahwa kita mempromosikan pariwisata Indonesia melalui picture book. Jadi buku ini bercerita tentang asal-usul Candi Prambanan, mulai dari halaman pertama hingga halaman hampir terakhir, tentang asal-usul sejarahnya. Di halaman terakhir, kita buat Candi Prambanannya di masa yang sekarang itu seperti apa. Lalu di sini, ya, kita sediakan QR code-nya. Kalau itu di-scan, bisa link direct ke website pemerintah ke pariwisata Prambanan. Nah, seperti itu sehingga memotivasi anak-anak supaya mau berwisata ke Candi Prambanan, seperti itu. Nah, ini Sangkuriang ya. Oke, next. Kalau ini adalah buku cerita student juga yang bertemakan tentang pelestarian lingkungan, nilai-nilai moral ya. Kemudian ini yang menarik, melestarikan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa, bahasa daerah itu di kami juga menjadi bahasa asing sekarang ini ya. Bahkan anak-anak primary school itu lebih jago speaking English fluently daripada lokal, bahasa Jawa lokal. Anak saya pun seperti itu. Apa, Dek? Pelajaran subjek yang paling susah? Udah bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris. Maka bahasa Jawa jadi bahasa asing. Maka dari sini kami ya, bukan saya, ini anak-anak saya, student, membuat cerita dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Boleh kita tengok isinya?
Nah, ini pop up juga. Ini pelestarian tentang membuang sampah pada tempatnya. Ini legenda Ratu Pantai Selatan, seperti ini bentuknya. Oke, ada satu video, Miss Aisyah, boleh next slide. Nah, ini boleh di-play. Nah, itu adalah dua contoh dari karya student di mata kuliah ilustrasi buku cerita anak. Next. Di contoh yang berikutnya, ya ini adalah karya dari Muhammad Hafiz Bahtiar, student saya waktu final project. Dia membuat buku cerita yang berjudul Hiu Paus. Aku ingin keluar dari sini. Apa pesannya? Pesannya adalah edukasi kepada anak-anak untuk melestarikan hiu di Indonesia yang terancam punah. Hiu, ikan hiu. Oh, Ikan hiu. Ikan hiu shark. Ya, ikan hiu. Oke. Ini adalah title dari final project-nya, Design of Interactive Picture Book about Sharks in Indonesia as a Medium for Environmental Conservation. Oke, next. Yang istimewa, alhamdulillah, si Hafiz ini berhasil membawa final project-nya ini dipresentasikan dalam konferensi internasional yang namanya IRSCL. Ada ya? Ini IRSCL, International Research Society of Children Literacy. Ini adalah konferensi internasional terbesar di dunia untuk literasi anak. Ya, ini judulnya. Ini Muhammad Hafiz Bahtiar. Dia presentasikan di bulan Agustus lalu, beberapa bulan yang lalu. Agustus 2023. Oke, next. Nah, ini orangnya. Bolehlah kenalan. Ya, ini adalah ketika exhibition. Jadi student kami ini wajib yang final project-nya ini display di exhibition, di public space, biasanya di mall atau di public area. Nah, ini membuat media pendukung ya, bukan hanya membuat media utamanya saja, tetapi juga media pendukungnya. Seperti ada buku, kotak pensil, stiker, poster, dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada student. Hafiz ini menjadi contoh student yang dia memberikan target itu di atas standar. Biasanya student itu kalau udah dikasih standar sama sarahnya, oke, buat yang seperti ini. Maka student itu buat yang seperti itu. Tetapi tidak. Si Hafiz ini dia memberikan standar yang lebih.
ya, ya up level. Bahkan saya tidak minta dia untuk membuat program CSR, semacam CSR atau community service. Tetapi dia inisiatif sendiri. Setelah dia selesai membuat final project-nya, Bu, besok saya mau berangkat ke SD atau primary school, SD Raden Fatah, untuk mendongeng di sana bersama anak-anak. Saya ingin lihat bagaimana respon mereka dan bagaimana buku ini bermanfaat untuk primary school students di sana. Ya, itu tanpa saya minta. Oke, besok saya ikut ya. Nah, kalau saya ikutan. Kita storytelling di sini. Ini saya nih. Saya bercerita di sana. Ini saya Hafiz. Cerita di sana. Kita foto bareng. Dan kepuasan batin bagi saya pribadi. Saya sangat senang dan passion terhadap dunia buku anak. Karena ketika saya storytelling, itu saya lihat binar-binar matanya anak-anak. Masya Allah, itu saya melted rasanya nih, hati ini ketika buka pop-up-nya, set langsung, wah, tepuk tangan, terus mereka matanya itu berbinar-binar, Masya Allah, itu rasanya senang sekali, puas rasanya. Kita itu bergadang ya malam-malam, cutting-cutting dan seterusnya itu rasanya terbayar begitu. Alhamdulillah itu puas sekali melihat anak-anak sangat excited. Belinya di mana gitu. Oh, sayangnya ini belum dikomersialkan gitu ya, di only one gitu. Final project dari thesis-nya student. Oke, next. Ah, this is my end slide presentation. Ya, alhamdulillah. Bolehlah scan ya. Let's get closer with me. Boleh follow ya Instagram saya ya. Oh, sudah ya. Sudah dong, student. Boleh ya, klik follow. It's free. Ini yang paling penting, the most important. Mungkin ini lebih penting daripada materi saya hari ini ya. Saya nak ceritakan alasan kenapa nih saya dress code outfit seperti ini. Ini berhubungan dengan karya saya yang bisa teman-teman lihat di galeri KSPK, betul ya? Galeri KPSK ya, yang di lantai 1. Nah, tema dari kolaborasi pameran ini adalah serumpun kita bersaudara. Saya merepresentasikan di sini adalah representasi dari Indonesian Women dan yang sebelah right side ya, ini adalah Malaysian ya dengan baju adat atau baju pakaian tradisional masing-masing. Nah, saya datang dan hadir ke sini ya. Hopefully my dream comes true. Saya ingin berpose like that gitu ya. With one of you. Tadi sudah sama Bapak sama Ibu-ibu pensara sudah post like that. Nah, ini saya merasa alhamdulillah ya. Ya, keluar dari gambar dia saya enggak. Alhamdulillah my dream comes true. Seperti itu ya. Kenapa saya ini sangat grab your attention maybe ya. Oke, baik, terima kasih. Thank you for your attention. And I'm happy to answer your question. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah aja. Saya lepas nih. Baik, terima kasih Bu Dona atas kuliah tadi. Okey, sini saya buka untuk sesi Q&A, Q&A session. Okey, kepada siapa yang berminat untuk bertanyakan soalan kepada Ibu Dona, okey, boleh pergi menuju ke arah mikrofon. Ya, ada soalan? Sebab Ibu Dona ada oleh-oleh di sini. Ya, sila tanya, ya ada. Tak ada, boleh. Boleh ke mana? Buka lampu. Okey, sister yang dekat switch belakang tu boleh tolong ada dia terlupa. Dia nak tanya soalan. Dia nak tanya soalan. Nak saya petik tak?
Ada soalan. Okey, ada soalan kan? Okey, sila perkenalkan diri. Lepas perkenalkan diri aja, nama dan daripada semester mana. Oh, ya, kan? Oh, oh, bila bila apa yang lain? Saya saya terinspirasi untuk membuat pop-up. Inspirasinya itu ketika waktu anak saya yang pertama berumur sekitar 11 tahun yang lalu, 10. Ketika saya membacakan cerita dan saya ke toko ya, di situ banyak sekali pop up ya. Nah, ini yang menjadi semangat saya untuk karena setelah saya datang ke toko buku Gunung Agung dan seterusnya, yang ada itu semua yang ekspor dari penerbit yang paling populer adalah Campbell, itu dari Inggris ya. Karena di Eropa sana itu visual literasi khususnya picture book, children's picture book itu sudah sangat berkembang dan masyarakat di sana sudah well educated bahwa anak itu memang sangat bacakan buku khususnya pop up karena buku pop up ini istimewa, tidak seperti buku yang ada unsur kejut ketika membuka yang itu tidak ada di ya, tidak akan pernah dengan itu. Nah, karena dengan picture book itu yang kita stimulate bukan hanya indera vision saja, ya, bukan hanya saja, tetapi juga sensory. Di buku ya, gross motor juga, ya, itu dari buku anak-anak bisa belajar tekstur besar, bahkan yang terakhir sekarang ada di YouTube. Kemudian bisa di scanning dan seterusnya yang di situ bisa kita integrasikan AR, melody, terus kemudian anak-anak juga bisa ya itu pop up ya yang bisa dicapai dengan pop up. Jadi sejak saya terinspirasi saya ya sama Malaysia saya merasa tidak mau kalah nih saya tidak mau kalah dengan ini. Saya di Indonesia itu tidak ada penerbit yang buku pop up, hanya ada satu sih yang studio di Yogyakarta dan itu satu-satunya yang famous dan tidak ada kompetitor. Terus saya pengen itu saya ayo jadi yang buku ceritanya yang pop up studio yang ada di Yogyakarta karena ketika saya undang yang studio itu ke terus kami itu cerita student jadilah entrepreneurship. Saya ini sudah bosan jadi entrepreneur ya, tidak ada kompetitornya dia buat gitu karena pasarnya banyak dan tidak bisa menggantikan hidup tidak. Oh, ada yang mana yang plastik? Boleh dulu. Saya ambil gambar. Ini dah. Oh ya, boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Ashwin Azhar. Saya dari semester 4.
Macam mana medium punya maksudnya proses medium buat podcast tu? Maksudnya jarak untuk tahu ya ada macam kira rendah kan kita kira proses dia ambil apa yang Oke, terima kasih. Oke, nah ini harus belajar paper engineer. Jadi ini craftsmanship-nya itu ada di sini deh ya. Seni art-nya ketika kita membuat pop-up book. Jadi ketika kita membuat, kita itu membuat mock-up dulu. Dari kertas kecil, kita buat cutting gitu ya. Nah, kemudian kita buat miniaturnya dulu. Kita buat miniaturnya. Nah, kemudian kita main skala, scale. Ya, rasio. Misalkan 1 banding berapa. Kita coba dulu, dicoba, field test dulu. Oke, ini kita ukur. Oke, itu kita ukur. Dibuka, maka dia panjangnya hanya 5 cm. Oke, ini kalau ukuran yang kecil. Maka nanti kita buat dalam ukuran yang besar, skala besar, maka ini 2 kali lipatnya, 5 kali 2 cm, maka maksimumnya 10 cm. Nah, seperti itu. Jadi kita buat coba dulu nih. Harus dicoba dulu. Ini supaya tingginya, lebarnya supaya pas. Dan banyak teknik itu kan. Kita belajar V folding itu paling dasar yang bentuknya V seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk medium ini jenis kertas untuk book itu yang paling bagus itu adalah jenis paper ivory 180 GSM ivory. Jangan print di paper. Karena art paper itu dia licin, ya, sehingga kalau dilem itu dia akan tidak tahan, dia akan lepas gitu. Ya, 1-2 bulan dia akan lepas. Tapi kalau ivory dia lebih long life, lebih long. Nah, ivory karena dia ada teksturnya lebih kasar sedikit. Terus pakai ketebalan yang 180 GSM ya, lebih tebal dari Anda tidak bisa ditutup, terbuka. Dari itu tuh sudah terjawab. Boleh kita ambil gambar. Tak bosan like ini ya, like my artwork ya. Sini, kembali. Salah, silang. Jangan di background saja. Jangan jadi background ini bukunya. Terima kasih, sama-sama. Ini ada satu lagi. Sosial Kurang dalam. How long does it take? How long does it take time? Yang mana lagi? Yang ini kan? Oke ya. Nah, ini ya, especially
This book. Oke, Khadijah. Membuat ini dan riset ini dilaksanakan selama 1 tahun. Mulai dari sampai kepada itu 1 tahun. Ya kurang lebih 11 bulan lah ya. Mulai dari kita presentation. Tetapi untuk mengerjakan buku ini saja 1 tahun, ya, ini dikerjakan dalam hanya 1. Saya menggambar ini 1 minggu. Gambar. Sorry. No. 1 bulan, 1 month. Sketching sampai coloring. Ya, sendiri saya tanpa bantuan jin. 1 bulan sketching, coloring, kemudian layouting di Adobe Illustrator. Ya, saya kerjakan sendiri dengan semuanya itu. Nah, setelah layouting, saya berikan ya background, kemudian covernya, saya berikan tuh halamannya dan seterusnya. Kemudian di print out, saya serahkan kepada student itu paper engineer-nya, dia cutting dan seterusnya. Itu hanya 5 hari saja. 5 hari saja dia kerja. Finishing pop-up. Ya itu, finishing pop-up-nya itu. Paper engineer-nya itu 5 hari. 1 buku. Oke. Ya, ambil gambar. Khadijah. Bagi assignment tu kita buat kan. Itu duration tu. Semester, Semester. 1 semester. Yang kelas ilustrasi buku anak itu 1 semester dia membuat 1 buku saja. Oh, yang sharp. yang macam yang Nah, sharp itu dia mengerjakan mulai dari seminar, semester, kemudian 1 semesternya final project. Jadi 1 tahun. Full semester. ya boleh dijual. Ya, full semester. Baik, full semester. Oke. Oke, kemudian, ayo. Oke, baiklah. Sampai sini sahaja kita punya program. Kita berikan tepukan kepada semoga semua akan mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dona tadi dan boleh diaplikasikan dalam you punya sepanjang pembelajaran di UiTM ni. Okey, dengan itu saya rasa kita dah boleh tutup kita punya program ni. Okey, dengan tasbih kifarah dan surah wa'as. Okey, dan terima kasih. Okey, sekejap. Jangan tunggu lagi. Kita nak ada sesi fotografi. Okey, sekejap-sekejap. Yang dekat tangga boleh bangunlah. Okey, sesi fotografi kenang-kenangan senang nak dapat tetamu daripada luar negara ni. Kita kontes dibentukin student. Ya. Student. Saya ambil dulu.
Dan sini. Oh, sini. Miss, Aiza. Ya. Sini. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Oke, please start. Saya juga WhatsApp kita. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tiga, tiga. Yang Okay, 1, 2, 3. Okay, please start. Thank you so much. Okey, baik.